Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Pani di dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebelumnya, gimana kabar kalian semua, Nak? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring. Dan sebelum kita menginjak ke pembelajaran, silakan disiapkan dulu modul kita, modul ekonomi. Kalian mulai buka halaman 81. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian badan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha. Yang ketiga, mengidentifikasi peran badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta, dan koperasi. Sekarang kita awali yang pertama adalah pengertian. Kadang orang itu menyamakan antara badan usaha dengan perusahaan. Padahal di sini ada perbedaan yang jelas antara badan usaha dan perusahaan. Kalau badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Kalau perusahaan di sini merupakan tempatnya untuk melakukan produksi. Nah, ini pengertian. Kemudian kita pilah-pilah jenis badan usaha. Jenis badan usaha itu bisa dibedakan atas dua. Yang pertama adalah dasarnya lapangan usaha. Yang kedua kepemilikan modal. Kalau dilihat jenis badan usaha menurut lapangan usaha ada 5. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Kalau ekstraktif berarti jenis lapangan usaha di mana mengambil langsung dari alam. Contohnya pertambangan. Bisa pertambangan batu bara, kemudian pertambangan minyak, itu semua ekstraktif. Kemudian agraris. Di sini lapangan usaha di mana mengolah alam. Dalam agraris ini bisa dicontohkan pertanian, perkebunan, itu masuk dalam lapangan usaha agraris. Yang ketiga adalah lapangan usaha industri, di mana di sini mengolah bahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Ini industri. Kemudian yang keempat adalah jenis lapangan usaha perdagangan. Di mana di dalam perdagangan itu berarti menjual produk tanpa merubah bentuknya. Jadi dari barang jadi kemudian dijual lagi tidak merubah bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah lapangan usaha jasa, berarti di sini memberikan pelayanan, bisa transportasi dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kepemilikan modal, itu ada BUMN, ada BUMS, ada campuran, ada koperasi. Nah, sekarang kita kupas satu persatu kepemilikan modal. Yang pertama adalah jenis badan usaha BUMN, di mana BUMN sering dikenal dengan istilah badan usaha milik negara, di mana badan usaha yang modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Nah, di sini untuk BUMN bergerak pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian peran daripada BUMN yang pertama adalah bertujuan mensejahterakan masyarakat. Maksudnya di sini karena sebagai pelaku ekonomi maka memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Artinya di sini karena sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. Seperti dalam pengembangan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, mungkin kalian juga masih ingat bunyinya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nanti bisa kalian buka lagi UUD-nya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan lapangan kerja. Jelas, ini penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pengarahan pengusaha, di mana di sini BUMN akan memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan kecil, baik itu koperasi maupun UKM, usaha kecil menengah. Berlanjut sekarang memberikan sumbangan. Artinya di sini memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perintis kegiatan usaha, di mana di sini adalah perintis kegiatan usaha untuk menuju perekonomian nasional. Sumber pendapatan negara jelas dengan adanya BUMN maka bisa sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari pendapatan non-pajak yang gunanya untuk mengisi kas negara. Kemudian yang berikutnya mencegah penguasaan swasta, di mana dimaksudkan di sini adalah agar cabang produksi yang penting itu tidak dikuasai golongan tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, sesuai tadi dengan pengembangan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Kemudian yang terakhir, penyedia barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Maka BUMN nanti yang akan menyediakan. Ini tadi peran daripada BUMN. Kemudian tujuannya apa toh dengan adanya BUMN ini? Yang pertama adalah memberikan sumbangan perekonomian. Utamanya adalah perekonomian nasional yang khususnya nanti untuk penerimaan negara. Nah, jadi nanti dengan adanya BUMN, penerimaan negara juga akan bertambah. Yang kedua, mengejar keuntungan. Jadi di samping untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk alat yang vital, juga untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, penyedia barang dan jasa. Artinya di sini BUMN akan menyediakan barang dan jasa yang memiliki mutu tinggi untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian yang keempat adalah perintis usaha. Dimaksudkan adalah perintis usaha di mana usaha itu yang belum dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Maka yang melakukan adalah BUMN. Kemudian yang terakhir adalah turut aktif memberikan bantuan pengusaha, di mana di sini bantuannya adalah untuk pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Ini tadi tujuan daripada BUMN. Nah, sekarang contohnya.
Di sini Ibu menampilkan 3 macam contoh. Di situ ada Pertamina, kereta api, kemudian di situ nampak gambar kantor pos. Nah, ketiga-tiganya ini contoh daripada BUMN. Oke, mungkin ada yang kurang jelas, nanti kita bisa bertanya lagi lewat WA bisa. Oke, berlanjut sekarang ke badan usaha milik swasta. Di mana kalau badan usaha milik swasta adalah badan usaha di mana seluruh modalnya dikuasai oleh swasta. Bisa bentuknya perseorangan maupun persekutuan. Nah, untuk bentuk-bentuk daripada BUMS nanti saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian peran daripada BUMS, di sini Ibu tampilkan 5. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan, jelas, dan membagikan keuntungan tersebut bila mana bentuknya adalah bukan perseorangan. Kemudian yang kedua, di sini karena lembaga ekonomi, maka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di sini bebas memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena kalau ada suatu produk dan produk itu disukai oleh masyarakat, maka nanti akan terbentuklah sirkulasi perekonomian yang bagus. Yang mana perusahaan memproduksi, kemudian masyarakat membeli, sirkulasi uang berjalan. Yang keempat, sebagai pengelola dan pengolah sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini mungkin sudah saya jelaskan kemarin pada semester 1 tentang pelaku ekonomi. Kemudian yang terakhir sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi tentang BUMS, nanti untuk lebih rincinya kita jelaskan lagi di pertemuan kedua. Sekarang saya singgung sedikit mengenai BUMD. Tadi ada BUMN berarti negara yang mengelola, tapi kalau BUMD ini dikelola oleh daerah. Nah, di sini perannya melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan daerah. Sudah jelas di situ ya. Kemudian yang ketiga, mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi dengan adanya BUMD nanti masyarakat bisa melakukan usaha. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang ataupun jasa. Ini bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai perintis usaha yang tidak atau bahkan kurang diminati oleh swasta. Ini peran daripada BUMD. Kemudian tujuan daripada BUMD yang pertama adalah ikut serta dalam pembangunan nasional umumnya dan pembangunan daerah khususnya. Di sini dengan adanya BUMD nanti diharapkan pembangunan daerah juga maju. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mencari keuntungan. Jelas usaha mesti butuh untung. Nah, ini. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Jadi di sini untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Yang selanjutnya adalah perintis untuk kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian memberikan perlindungan dan juga bisa bimbingan untuk usaha kecil.
Yang selanjutnya, melaksanakan pembangunan daerah. Jelas dengan adanya BUMD nanti pembangunan daerah akan bisa semakin maju. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Karena kita lihat tujuan yang kedua adalah mencari keuntungan. Jelas nanti keuntungan itu bisa sebagai pendapatan daerah. Nah, di sini sudah saya tampilkan beberapa contoh BUMD. Ada Bank Jatim, kemudian ada PDAM. Di sini saya contohkan adalah PDAM Kabupaten Tulungagung. Kemudian Transjakarta. Di sini yang memiliki Jakarta berarti itu milik daerah Jakarta. Kemudian selanjutnya ada badan usaha berbentuk campuran. Di mana untuk badan usaha bentuk campuran, badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya untuk Persero bisa modalnya dimiliki oleh usaha ini 51%, kemudian atau lebih ini dikuasai oleh pemerintah, tapi untuk swastanya paling banyak 49%, sehingga yang memiliki banyak adalah pemerintah. Kemudian di sini contohnya ada PT Telkom, PT Garuda, PT BNI 46, kemudian PT Jakarta Lolit, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya CV Indaco Trading Co, kemudian Bank apa itu? Bank Jatim ya. Kemudian BNI Kereta Api, yang campuran, Bang. Ada Pegadaian, Kereta Api, BNI, dan sebagainya. Ini contoh badan usaha campuran. Kalau Bank Jatim tadi kan miliknya daerah. Kemudian kita menginjak ke koperasi. Koperasi adalah badan usaha di mana yang modalnya dimiliki oleh anggota dalam menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama, bisa bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip daripada koperasi. Kemudian peran koperasi ini sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat, kemudian tulang punggung perekonomian negara, sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian masyarakat dan negara, kemudian sebagai lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kelima, perannya sebagai lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, sebagai partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi. Nah, ini untuk gambar koperasi, ada lambangnya, kemudian bentuk koperasi, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, ada koperasi serba usaha. Untuk perkoperasian nanti kita akan membahas dalam satu topik tersendiri. Jadi nanti kita akan kupas habis tentang koperasi. Nah, ini tadi materi kita hari ini. Kita menginjak tadi hanya tentang peran, fungsi, contoh daripada badan usaha. Kita lanjutkan untuk berikutnya bentuk-bentuk dan sebagainya pada pertemuan kedua dan ketiga. Pada edisi materi ini tadi, badan usaha dalam perekonomian tadi, nanti kita akan ada 3 sesi. Nah, ini sesi yang pertama dulu, pengenalan. Nah, pesan saya, jaga kesehatan selalu patuhi aturan protokol kesehatan, kemudian semangat terus dalam belajar, dan
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.